Salam, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang berjudul Penguasaan Diri, Kunci Menjadi Pemenang. Saya membacakan nas firman Tuhan dari surat Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudaraku yang terkasih, mengalah untuk menang itu bukan sekedar peribahasa, tetapi itu kenyataan. Karena sikap mengalah adalah salah satu strategi untuk menjadi pemenang. Dan itu salah satu ciri khas dari orang yang memiliki penguasaan diri. Ia rela mengalah untuk menang. Hampir tiap hari, jikalau kita mengamati berita di televisi, ada banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan, bahkan yang berakibat fatal, hanya karena orang gagal dalam hal menguasai diri. Ada kejadian seperti di Kembangan, Jakarta Barat. Anjing tetangga kencing dekat garasi mobil, dan itu menimbulkan pertengkaran. Masing-masing tidak dapat menahan emosi. Terjadi perkelahian. Akhirnya si pemilik anjing meninggal di tempat. Dan apa yang terjadi kemudian? Pasti pemilik garasi mobil berurusan dengan hukum dan penjara sedang menunggunya. Ini akibat dari hilangnya pengendalian diri, yaitu self-control. Seorang ibu rumah tangga yang masih usia muda mengawali rumah tangganya dengan penuh cinta. Tetapi siapa yang menyangka ketika anak mereka yang baru berusia sekitar 3 tahun, suaminya telah lengket dan pergi bersama wanita lain. Wanita ini seperti layang-layang yang putus talinya, tidak menentu arah hidupnya, tidak punya sumber pekerjaan tetap. Bagaimana menjalani kehidupannya? Ia sangat kecewa, ia sangat marah, dan dalam keadaan tidak dapat menguasai diri, ia melampiaskan kemarahannya kepada putrinya yang sama sekali tidak bersalah dan tidak berdosa apa-apa terhadap masalah rumah tangganya. Ini adalah hal-hal sebenarnya yang seharusnya
bisa dihindari apabila seseorang mau menguasai diri. Penguasaan diri ini hal yang sangat sensitif. Dapat saya katakan, dalam kehidupan manusia, ini adalah wilayah yang paling licin. Siapapun tanpa kecuali, kalau tidak berhati-hati, bisa tergelincir. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Allah, dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang, sehingga ia dapat menguasai diri. Hal kedewasaan emosi sangat penting, sebab kedewasaan emosi berbicara tentang kematangan menggunakan akal budi untuk menimbang-nimbang, memilah-milah, untuk menimbang-nimbang apa yang seharusnya disikapi, apa yang seharusnya diucapkan, apa yang seharusnya tindakan yang tepat. Sebab orang yang dewasa emosinya, ia tahu secara pasti kapan ia harus marah, kapan ia harus berbicara. Sebab marah pun itu salah satu alat dalam hal mencapai suatu kebaikan. Orang yang dewasa secara emosi, ia tahu kapan ia bisa menunda untuk marah. Ia menunda untuk berkata-kata. Dia harus mempertimbangkan situasi, waktu, dan keadaan yang memungkinkan. Jika tidak, ia harus menunda untuk sementara. Bahkan orang yang memiliki kedewasaan secara emosional, ia tahu jika ia tidak boleh marah, jika ia tidak boleh berbicara, tidak bisa mengatakan apa-apa tentang sesuatu hal. Mungkin itu sudah menyimpang daripada norma, etika-etika yang sepatutnya, atau mungkin juga ia berasa tidak dalam kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Kedewasaan emosi dari orang-orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh ini ditandai 3 hal. Yang pertama, adanya ketaatan menuruti kehendak Allah. Sebab orang yang menuruti kehendak Allah adalah orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh. Apa yang dikatakan oleh Roh itu pasti selalu berbicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani, hal-hal yang positif. Sementara apa yang dikatakan oleh keinginan daging itu adalah kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Di dalam kehidupan manusia ini selalu ada peperangan, bagaikan perang dingin yang tak pernah selesai. Dan bahkan saya katakan, selama kita berada di dalam tubuh ini, selama berada kita di dalam dunia fana ini, peperangan rohani antara keinginan rohani dan keinginan daging itu selalu berlangsung terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kita mengakhiri kehidupan di dunia yang fana ini. Saudaraku yang terkasih, selain daripada ketaatan kepada kehendak Allah, yang kedua yaitu pengamalan kasih yang memberikan kekuatan rohani untuk penguasaan diri. Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-22 tadi, ia menyebutkan ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir yaitu yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Apakah penguasaan diri ini penting? Iya, sangat penting. Tetapi kenapa justru Rasul Paulus menempatkannya pada urutan yang ke-9 dan bukan pada urutan yang pertama?
Saudaraku, saya katakan sekali lagi, hal penguasaan diri adalah hal yang sangat penting, tetapi juga tidak mudah. Ini wilayah yang sangat licin. Sehingga untuk mencapai penguasaan diri, perlu dibangun kehidupan ini yang didasarkan kepada buah-buah. Yang pertama seperti kasih. Karena dengan adanya kasih, maka orang tidak melakukan yang jahat bagi sesamanya. Ia hanya melakukan hal-hal yang memiliki kasih, perhatian, kepedulian, dan bukan hal-hal yang sebaliknya. Ia membangun dirinya dengan sukacita. Ia harus menjaga wilayah hatinya. Dia tidak boleh kehilangan kegirangan di dalam kehidupan ini. Ia harus menjaga agar hatinya tetap memiliki damai sejahtera. Sebab sekalipun manusia, seseorang menikmati berbagai kelimpahan, tetapi kalau ia tidak memiliki kedamaian di dalam hati, maka ia merupakan orang yang sangat balang di dalam dunia ini. Harus ada kesabaran. Dengan adanya kesabaran, maka orang tidak tergesa-gesa untuk melakukan suatu tindakan, baik dalam tutur kata maupun dalam bentuk perbuatan nyata. Ia menunggu saat yang tepat. Juga tentang kemurahan, adanya keikhlasan hati untuk melakukan sesuatu hal demi kebaikan orang lain. Dan kebaikan itu sendiri pasti berbicara hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang merugikan, yang menjadi kerugian, mendatangkan kerugian, dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Demikian juga dengan hal kesetiaan, memiliki sikap konsisten sesuai dengan janji yang semula, setia sampai mati. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, tidak ada seorang pun yang luput daripada segala kegagalan. Tetapi Allah kita itu setia. Sehingga jika kita setia pun, itu memberikan peluang bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dalam hubungan keluarga. Sekalipun antara suami dan istri, bahkan antara kekasih, bisa melakukan suatu tindakan yang tidak benar, tetapi kalau setia, maka memiliki kesempatan yang baik untuk memperbaiki kesalahan dan melakukan yang baik dan memulihkan hubungan kembali. Kelemah lembutan itu menolong kita untuk terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan. Kekerasan dalam bentuk kata-kata yang dapat melukai orang lain. Kekerasan dalam bentuk fisik. Kita akan terhindar dari semuanya itu. Sehingga dengan demikian, saudaraku, bila mana buah-buah ini sudah kita hayati dan kita amalkan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, sudah kita amalkan di dalam kehidupan ini, maka penguasaan diri dapat dicapai. Hal yang ketiga, di dalam hal penguasaan diri, kita harus mengenali titik kelemahan diri kita sendiri. Peribahasa yang berkata, musuhmu adalah dirimu sendiri. Peribahasa yang mengatakan, harimaumu adalah mulutmu sendiri. Dan itu betul. Sehingga jika orang yang mengenali titik kelemahannya, maka ia harus berhati-hati, ekstra hati-hati, supaya ia tidak tergelintir dan jatuh ke dalam lubang yang sama. Dai sejuta umat, yaitu Bapak Jainuddin MZ, ketika ia berceramah, dan saya menyaksikannya melalui layar televisi, ia mengibaratkan orang yang jatuh ke dalam lubang
kembali lagi jatuh ke dalam lubang yang sama jatuh lagi. Itu bagaikan keledai bodoh. Hari Senin dia lewat, masuk lagi ke dalam lubang. Dia bisa keluar lagi. Hari Selasa lewat lagi, masuk lagi ke dalam lubang. Demikian juga hari-hari selanjutnya. Makanya ia menyebut keledai bodoh. Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan keledai. Kita adalah manusia yang diciptakan Allah secara spesial. Tetapi kadang dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita berlaku seperti keledai bodoh. Jatuh ke dalam lubang yang sama, besok jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak mengenal titik kelemahan diri sendiri. Suatu contoh yang patut kita jadikan sebagai awasan. Kita mengenal siapa Nabi Musa. Ini nabi yang besar. Kepadanya lah Tuhan menurunkan hukum Taurat yang diterimanya di atas Gunung Sinai. Selama 40 tahun lamanya, Musa berbicara dengan Tuhan seperti berbicara kepada seorang teman. Sedemikian dekatnya. Namun di padang gurun, ketika orang Israel bersungut-sungut karena tidak ada air, maka Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkat yang ada di dalam tanganmu itu, dan tunjuklah bukit batu yang di sana, maka air keluar dari dalamnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa, di saat-saat seperti itu, benar-benar dia kehilangan pengendalian diri. Ia sangat marah. Dengan tongkatnya dia memukul batu itu. Dan memang betul air keluar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata kepadanya, Musa, engkau telah melanggar kekudusanku di hadapan umatku. Engkau memimpin bangsa ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi engkau sendiri tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Itulah sebabnya ketika orang Israel sudah sampai di sebelah timur Sungai Yordan, di Gilgal, maka Tuhan berkata kepada Musa, kau hanya sampai di sini. Orang Israel masuk, tetapi kau sendiri tidak boleh masuk. Dan memang akhirnya Musa diangkat oleh Tuhan dan ia tidak masuk ke tanah perjanjian. Sedemikian akibat dari hilangnya pengendalian diri punya konsekuensi dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Allah sesuai dengan firman-Nya. Dan kita harus berkata kepada keinginan-keinginan duniawi, tidak. Kita harus belajar mengamalkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu menjadi modal dasar yang memupuk kekuatan untuk mencapai penguasaan diri. Dan hal yang ketiga, kita harus mengenal titik kelemahan diri sendiri, dan pada titik kelemahan itu kita harus memiliki kewaspadaan ekstra agar kita tidak hidup seperti keledai bodoh. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menolong kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pemenang melalui penguasaan diri. Tuhan memberkati.